warga negara Indonesia di London dari Jawa Barat siap mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Jawa Barat. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Ada satu kasus yang saya alami sendiri, yaitu suami saya yang meninggal tuh kan meninggalnya tragis gitu kan. Kenapa ya. Suami saya waktu itu meninggalnya dibunuh orang. Iya, dirampok waktu itu kan. Di Lampung. Tahun 2018. Lagi sibuk-sibuk pilpres, sibuk-sibuk pileg itu. Pilpres 2018 ya. Masih Iya, pilpres. lagi kampanye. Iya, pilpres Pak Prabowo dengan Pak Jokowi waktu Iya. itu. Prabowo Sandi. Iya, Prabowo lawan Pak Jokowi. Iya, waktu itu. Jadi ya udah kita aku kan ngerasa masih ada tanggungan. Sebentar dulu, ini penting. Dirampoknya di jalan apa di rumah? Jadi waktu itu kita punya usaha UMKM. Kayak Taiti, minum-minuman waralaba itu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat ini. Di situ kita baru buka 1 minggu karena kita punya beberapa cabang kan waktu itu. Nah disitulah ketika anak saya yang nomor 1 pulang sekolah sekitar 7:30 malam, dia pulang dari les, dia lihat itu tempat usaha di maling orang. Padahal itu kawasan ramai sih menurut saya, karena kawasan elit ya, waktu itu saya tinggalnya di Perumahan Citra Garden. Jadi itu pas di depan gerbang perumahan gitu. Begitu anak saya pulang, almarhum tuh dengan saya lagi istirahat, saya lagi urut, pijet gitu. Almarhum habis sholat maghrib tidur gitu, karena kita habis kampanye Prabowo Sandi waktu itu, karena lagi kecapean banget. 2018. Kita kan dari kabupaten berdua, terus nggak tidur mempersiapkan semua acara. Kan waktu itu koalisinya ikut. Iya, kan? waktu itu pan koalisi ikut. Akhirnya anak saya pulang, almarhum kaget, kenapa nak gitu? Papa cepetan, itu tempat kita dimaling orang katanya. Yang gitu. warung itu? Ya, yang warung itu. Akhirnya almarhum tuh kaget, saya bilang bawa mobil jangan nggak panggil security ya gitu kan, nanti kenapa-napa. Nah mungkin dari pikiran almarhum saat itu masih sore kan, masih 7:30 malam gitu kan, gak mungkin lah kenapa-napa gitu. Nah inilah yang menjadi kesalahan dari almarhum mungkin ya, anak saya dan almarhum itu tidak menemui security. Gitu, jadi karena dipikir sore masih rame, nggak kenapa sih, nggak mungkin ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi begitu mereka sampai ke tempat warung kita lah, warung lah saya katakan warung, itu lari serombongan anak-anak. Nah itu dicek sama berdua, anak saya dengan suami, dibuka itu tempat nyimpan kompor gas segala macam, itu tertinggal 1 orang Kang di situ. Jadi rombongan tuh yang nyuri tuh anak-anak muda? Iya, anak-anak muda. Rombongan, banyak orang? Banyak orang. Tertinggal 1 di dalam? Tertinggal 1 sembunyi di dalam. Mungkin dipikir mereka nggak akan cek kali ya di dalam itu. Nah, karena dapat 1, ini diambil kan akhirnya, diambil, diinterogasi oleh anak saya dan almarhum waktu itu. Nah di video kan, nah suami saya bilang, nak panggil security gitu biar kita bawa. Nah waktu itu anak saya bawa mobil, naiklah ke atas panggil security, mungkin ada sekitar 3 atau 5 menit lah gitu waktu 3 atau 5 menit. Akhirnya anak saya balik lagi, itu almarhum sudah tergeletak di jalan.
ditinggalkan. Kan anaknya meninggalkan Iya, ruangan, meninggalkan almarhum dengan si dan pelaku. waktu mengintegrasi anak yang Iya, mencuri itu iya. ke security. Ketika balik sudah terbunuh. Sudah terbunuh. Dibunuhnya kan? Jadi setelah kami awalnya kan kita nggak tahu kan siapa ya, pasti juga anak-anak itu. Ternyata di daerah tersebut memang terkenal sekali premanisme. Ini pelakunya tertangkap. Baru 3. Sampai sekarang belum. Belum juga, makanya kalau mau Baru 3. Dari kemungkinan pelakunya berapa? sekitar 9, 7 sampai 9 orang. Rombongan anak-anak yang lari itu kemungkinan. Iya, dan dewasa ternyata menurut informasi dari para pelaku. Jadi ketika anak-anak yang lari itu pulang ke rumah mereka, manggillah preman-preman yang dewasa. Kemudian tahu bahwa setelah itu waktu awal kecelakaan normal berpikirnya. Sudah waktu ada peristiwa itu kecelakaan, kemudian mayatnya dibawa pulang dan dimakamkan. Mbak ada curigaan? Nggak ada sih, ya percaya aja sama polisi karena polisi yang ngasih taunya kecelakaan. Langsung dimakamkan. Iya. Percaya aja. Iya, karena saya percaya sama polisi gitu kan. Oh. Polisi yang ngasih tahu juga waktu itu di rumah sakit juga memang ada polisi. Polisinya ngasih taunya juga kecelakaan. Terus berita pagi juga langsung beredar di di media itu sudah kecelakaan. Jadi ya sudah aja gitu. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Oh, HP-nya. Iya. Ambil HP-nya di Polsek. polsek. Langsung dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, maksudnya Pak, saya mau ngambil HP almarhumah Vina. Oh iya, itu di ada 3 HP kalau nggak salah, ada 3 HP. Yang mana Bu? Kata dia gitu kan. Saya yang ini yang lain punya siapa? Oh saya nggak tahu. Siapa tahu punya HP-nya almarhumah yang laki-laki, saya bilang gitu kan. Kalau adik saya cuma punya 1 ini aja. Terus saya ambil lah tuh. Saya keluar dari kantor tuh, kan kebetulan bertiga datang ke polsek ya, saya kakek sama bapak itu datang ke polsek itu, Cih, kok HP ini nggak lecet, nggak retak, HP itu masih utuh aja, HP itu. Gitu. Ibunya curiga. Iya, saya curiga di situ. Coba dong, Pak, kalau motornya di mana ya? Itu di situ katanya. Saya lihat motor juga masih utuh. Itu motor posisi ditutupin seng ya waktu itu. Saya buka kan sengnya, itu masih utuh semua sama. Jadi yang curiga ibu? Iya, berpikirnya saya kan, kecelakaan sampai hebat kayak gitu. Tapi HP nggak kenapa-kenapa. Logikanya kalau misalkan memang kecelakaan yang begitu hebat, harusnya si HP terlontar, pecah atau gimana gitu kan. Itu enggak. Setelah curiga itu apa yang dilakukan? Ya di rumah cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga aja yang lain. Ini kenapa ya kok aneh gini-gini. Cuman kan keluarga ya kayak gitu aja di rumah, cuman berpikir kayak gitu aja kan, cari mikir-mikir aja. Nah, sampai akhirnya malam temannya jam 1 malam gitu. Temennya Almarhumah. Oh, ngasih tahu? Nggak tahu tadinya ya, saya kemasukan kenapanya nggak tahu kan. Oh, Saya temennya di mana yang kemasukan itu? Ya di rumah temennya, Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda? Iya. Kemasukannya? Iya. Kasurupan? Iya. Terus? Saya sama bapak datang jam 1 malam ke sana itu. Dia cerita semuanya. Awalnya saya nggak ada rekaman ya. Itu awalnya nggak ada maksud buat ngerekam. Cuman bapak bilang direkam Neng, katanya siapa tahu buat petunjuk. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan serekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto-foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga Pak, HP ini masih utuh Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu ini. Barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Di kesurupan tuh disebutin nama-nama bahwa ini dibunuh, Oh, nggak diperkosa. disebutin, dia cuma nyebutin 1 aja, Egi. Iya.
Pelakunya. Iya. Cuman dia Yang kesurupan tuh hanya menyebut nama Egy pelaku. nama Egy, cuman dia menyebutkan ada 12 pelaku. Egy itu siapa? Kurang tahu. Kurang tahu. Sekarang yang kesurupannya di mana? Nggak tahu juga sih, karena udah. Kan ada rumahnya. Iya, katanya sudah menikah sama suaminya, jadi sama nggak dibawa suaminya yang nggak tahu, nggak ada tadinya. Kan ibu pernah ke rumahnya? Pernah. Kan pernah ke rumahnya. Kan Terakhir tahu tuh- rumahnya di mana sih yang kesurupan? Arya Kemuning. Ya, Arya Kemuning. Arya Kemuning. Arya Kemuning. Iya di Cipto. Di Cipto, Arya Kemuning. Kemudian namanya Linda. Sekarang tuh sudah nggak di situ. Kurang tahu Pak, yang saya dengar itu dia sudah menikah. Iya. Karena saya udah nggak ke situ-situ juga. Hmm. Jadi memang kalau untuk teman yang di luar, yang saya katakan tadi Pak, dia tertutup. Oh. Gitu. Jadi nggak tahu saya teman-teman semuanya, saya hanya tahu kayak Linda juga tahu hanya beberapa kali main ke rumah. Saya tidak bisa menyimpulkan karena kan saat itu kami tidak mendampingi. Kemudian bisa jadi kepolisian apakah dia salah ketik atau dia salah tipe, karena di sini juga ada 2 nama yang sama tapi hilang satu DPO-nya. Iya. Andika dan Andi. Mm-mm. Tapi yang ada namanya Andika. Mm-mm. Andi yang ada, Andikanya hilang. Gitu. Nah, ini kan yang salah ini sebenarnya saat pemberkasan atau memang ini dihilangkan. Kan ini makanya kan kata Pak Jogi kemarin yang lawyer 5 orang tersangka. Sebenarnya Mbak ini 4. Saya tahu 4 itu dari beliau. Kok 4 Pak? Kan 3. 4 Mbak, di situ ada 4 orang nama. Andika, Andi, Dani, Peggy. Peggy yang ketangkap sekarang Peggy. Peggy yang ketangkap. Mm-mm. Tapi kan yang di DPO cuma 3. Nah. Nah, makanya apakah Andi ini Andika Mm. atau ada orang lagi gitu sebenarnya gitu. Tapi di dalam BAP ada peranan. Nah, ini yang memang harus dari teman-teman kepolisian sadari juga. Harus kalian jujur, jangan nggak jujur loh. Kalau kan. salah ya dulu katakanlah salah. Salah gitu. Jangan juga sampai menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Kita juga kan punya perasaan hati nurani gitu. Sekarang kan dengan ditangkapnya Peggy, ya kan? Nah kemudian Peggy ini ternyata ditangkapnya di Bandung dan baru sebulan katanya kan ke Bandung. Iya. Domisilinya ada di Cirebon. Nah apa sih yang menjadi kesulitan menurut pengacara sehingga dalam waktu 8 tahun kok baru ditemukan sekarang? Jujur ya Kang, kami belum bisa memberikan tanggapan karena memang secara langsung kami belum bertemu dengan kepolisian. Kendala-kendalanya apa kami juga belum bisa menjelaskan. Dari saat kami setelah menerima surat kuasa, kami coba menghubungi Kang. Maksudnya kami di sini juga kan ingin membantu. Apa sih yang menjadi kendala teman-teman? Kok sampai 8 tahun tidak bisa tertangkap, tapi begitu viral kok tertangkap. Nah ini kan agak janggal juga gitu. Nah ternyata yang ditangkap pun orangnya nggak kemana-mana. Dekat. Di Cirebon. Di Cirebon. Ke Bandungnya baru sebulan. Ke Bandungnya baru sebulan. Nah ini juga harus hati-hati dalam menentukan siapa pelakunya. Jangan juga informasi dari netizen semuanya diambil, ini ambil. Dan jangan pula tindakan itu hanya untuk memuaskan netizen, Nah, kan berbahaya. Berbahaya, kasihan juga. Saya justru saya kemarin sudah dihubungi sama kuasa hukum pihak si Peggy. Mereka sampai tadi malam bilang saya belum bisa menemui si Peggy. Saya sampai tanya, Peggy itu yang mana mukanya? Karena kuasa hukum bilang ke saya, Mbak, apakah pihak kuasa hukum Vina meyakini bahwa Peggy ini melakukan? Saya bingung Kang. Maksudnya apa ini? Iya Mbak, katanya saya kuasa hukumnya Peggy. Loh, memang Peggy udah ketangkap? Yang mana mukanya? Saya sampai minta, mukanya yang mana? Coba tunjukin. Jadi bilang ini Mbak, dia kirimin foto ibunya nangis gitu.
Mbak tolong Mbak Peggy, tolong bilang ke Pak Hotman, Peggy ini bukan pelakunya, Peggy ini ada, nggak kemana-mana gitu-gitu. Ya saya juga sebagai kuasa hukum juga kok begini ya gitu jadinya. Terus saya bilang ya udah ikutin aja dulu pemeriksaannya, ikutin aja dulu prosesnya. Kan Anda sebagai kuasa hukum dampingi dia. Kalau memang benar Peggy bukan pelakunya, kumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada tujuan tersebut. Misalkan Peggy di tahun sekian ada di sini, sekian lama bertahun-tahun dia memang ada di rumah, tidak kemana-mana, aktivitasnya terbuka dan lain sebagainya. Tidak seperti takut. Tidak seperti takut. Dan satu hal lagi yang paling penting, kenal nggak nih Peggy sama si Sama 8 orang pelaku? 8 orang pelaku. Kan di Gitu. 8 orang pelaku Nah. ini kan yang 7 merasa saling mengenal, Ya. tapi terhadap yang satu dia tidak mengenal. Rivaldi kan? ya, Rivaldi ya. tidak mengenal. Nah, kan gitu loh. berarti kan Peggy ini salah satu kunci kalau benar ini Peggy pelakunya. Iya. Tapi kalau seandainya Peggy mengatakan tidak mengenal 8 orang ini yang bahaya ini kan. Kang Dedi di sini kan? Ini. Oh ini. Assalamualaikum. 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 Sudan. Assalamualaikum. 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 Punten. Ada nih. Ada ya? Ada mana? Ya. Gak ada. Ternyata. Ini tuh rumah orang tuanya. Ya. Ngobrolnya tapi Ini kontrak apa rumah pribadi? rumah pribadi. Rumah pribadi. Keluarga besar jadi ada beberapa kepala keluarga. Di sini. Ya akhirnya dia memutuskan untuk kontrak sendiri tapi di belakang. Oh. Masih di daerah sini lah, masih satu. Yang kontrak kelurahan. di belakang siapa? Orang tuanya Linda ya? Orangnya itu harinya Linda. Jadi orang tuanya sudah nggak di sini. Udah nggak di sini. Oh. Nah, setelah kontrak itu, nah kemana? Oh, Lindanya. Ada yang bilang di Samadikun, kampung Samadikun di pesisir itu. Heeh. Pak Kang Dedi ada yang bilang di daerah Sumber ya segala macam. Oh. Kemungkinan sih mungkin pindah-pindah 1 tahun mungkin di mana, 1 tahun di mana Oh, paling gitu. pindah-pindah ya. Oh. Dulu di rumah kontrakan. Makanya Pak RT yang kebetulan yang punya Pak RT. Oh. Yang kesurupan itu? Ah, saya juga belum tahu itu di mana kondisinya, apakah di sini, apakah di rumah kontrakan. Oh, ini udah susah. Ayo kita jalan. Ya ada, nggak bisa temuin. Ya kita sudah coba ya datengin, tapi susah temuin Lindanya di mana. Itu teka-teki lagi Linda. Akhirnya berkat bantuan pamannya, berkat juga bantuan berbagai pihak termasuk pengacaranya Mbak Vina ya, Iya. almarhum, bisa bertemu dengan orang yang saya cari. Biasanya saya kalau nyari orang paling gampang, ternyata Mbak ini karena sakti susah ditemukan. Nah, sebenarnya kan kalau Mbak ini kalau dari sisi materi formil dan material hukum sebenarnya nggak ada kaitan ya Iya. dengan peristiwa pembunuhan, pemerkosaan Eki dan V ya. Harusnya nggak boleh disebutin dong kalau ada pemerkosaan karena di bawah umur. Nggak ada. Tetapi
Mungkin Mbak namanya siapa? Nama asli Jangan nama palsu Putri nanti. Utami. Namanya siapa? Emang ada Andinya, Andi Malinda Putri Utami. Andi Malinda Putri Utami. Iya. Namanya bagus banget. Itu Sulawesi, marga nama Atas marga. Andi itu. Ya, dipelintir sama netizen katanya menikah dengan Andi, makanya namanya jadi Andi. Oh. Padahal Andi itu nama gelar di Sulawesi Selatan. Yang Sulawesi siapa? papa. Oh, papanya Sulawesi. Papa kandung orang Sulawesi. Iya, papa kandung masa yang Enggak, ini kan ada papa tiri sekarang. Oh, yang papa sekarang papa Iya, sambung. papa sambung. Papa kandungnya kemana sekarang? Nggak tahu. Pergi. Pergi ketemu 20 selama aku hidup 26 tahun ketemu 1 kali aja. Waktu Jadi sejak menikahkan. kecil sudah tinggalin sama papahnya? Iya. Sejak umur berapa tinggalin papahnya? Sejak hamil ditinggal. Sejak hamil. Ibu-ibunya? Nenek. Oh, nenek. Sejak hamil ditinggal papahnya. Papahnya. Ketemu lagi kapan sama papahnya? Waktu nikah Waktu aja. nikah aja, 1 hari nikah itu sudah. Habis itu hilang lagi? Hilang lagi sudah. Rimbanya nggak ada? Nggak ada. Kok nggak ada rimbanya? Karena kan dia nggak tinggal di hutan ya, kampungnya. Nggak, maksudnya mungkin tidak komunikasi intens. Sama sekali nggak ada? Tidak ada. WA, telepon. Tidak ada. Padahal punya cucu loh. Iya, ada. Nikah aja sampai jadi nikah di KUA karena banyak perdebatan. Saksi, awali. Perdebatan. Tapi akhirnya wali. datang. Akhirnya datang cuma menikahkan langsung pulang lagi. Kok bisa gitu ya? Ternyata laki-laki nggak bertanggung jawab tuh banyak ya. Aduh, saya bertanggung jawab nggak ya? Nah, jadi ditinggalin secara psikologi otomatis kan kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Iya. Padahal seorang anak perempuan cinta pertamanya adalah ayah. Dan saya juga sebagai ayah hari ini kalau sama anak laki-laki lu pergi kemana terserah. Anak perempuan sekarang udah 1,5 bulan nggak ketemu, saya nangisnya tiap malam. Beda anak perempuan itu. Aduh, pokoknya kalau laki-laki punya anak perempuan ditinggalkan, kamu kejam banget deh. Bener, sama asli. Makanya laki-laki tuh kalau anak perempuan yang sayangnya menikah pasti menangis. Kenapa? Takut suaminya nggak sayang pada anaknya, sesayang dirinya. Begitulah perasaan saya yang sebenarnya. Bener nggak? Hebatnya mamaku tapi tidak pernah menuntut apapun. Tidak pernah menuntut apapun. Dari segi materi atau apa gitu. Landai aja. Sampai sebesar ini. makan uang Kan bapak. banyak single parent yang kayak urusan sama mantan suaminya karena kamu nggak nafkahin anak, Nggak enak ngasih aja, duit. nggak ngasih duit gitu, Nggak nuntut ngirim. kayak gitu, nggak ngirim gitu, Nggak ngasih deposito. Iya, Nggak ngasih warisan. Ini mah enggak ya? no sama sekali. No. Dan Ikhlas. ikhlas dan tidak pernah mengajarkan saya untuk membenci ayah saya. Keren. Itu mamamu itu hebat. Semua keluarga semua, kayak nggak boleh gitu. Nggak boleh jelekin. Iya, nggak jelek. Oh. Tetap ayah kamu. Ayah tetap ayah. Seburuk apapun tetap itu adalah ayah. Sampai waktu menikah, aku udah bilang, udah kan kita nggak tahu posisi mereka di mana. Kita nembak aja lah sudah gitu, pakai wali hakim, kelar kan? Nggak bisa. Kamu harus ketemu. Akhirnya bapak kamu. ditemukan di mana itu ayahnya? Om. Saya yang Yang cari, Pak. Di mana carinya Om dapatnya? Ya saya telusuri sesuai daya ingat lu waktu Heeh. nikah kakak itu kan sekitar tahun berapa ya, 97 gitu kan ya. Mm-mm. Ya coba diinget-inget aja jalannya, coba saya cari tahu ke RT, RW, kugus ke tempat. Akhirnya dapat. Akhirnya ketemu, Di alhamdulillah. mana ketemu. ketemunya? Di daerah Sindang Laut, Kabupaten Cirebon. Masih Cirebon. Masih Cirebon. Oh, dekat, bukan ke Sulawesi. Iya. Nikah lagi sama orang Cirebon juga ternyata. Oh, nikah lagi sama orang Sudah Cirebon. berkeluarga yang bersangkutan. Punya anak lagi. Punya anak lagi 2. Kenal nggak dengan pelaku? Enggak.
Satu pun. Satu kenal Siapa? yang sudah di dalam, yang sudah di Siapa itu? Si Rivaldi itu. Yang Ucil. Ucil. Kebetulan itu kan orang situ juga, Pak. Kenalnya dengan Mbak Linda apa? Tetangga. Kakak kelas SD ini, dia juga kan satu SD sama Tetangga saya. di mana? Tetangga di rumah yang kemarin Bapak datangin Itu tetangga di situ. Iya, itu tuh rumah neneknya ya, Bu. Loh, Rumah neneknya. kata ini apa kata tukang parkir? Ucil itu pernah mantannya Vina. Oh, nggak tahu. Nah, Karena itu kata nggak tukang parkir sedekat kemarin itu. katanya Iya. gitu kan. Iya. Kalau yang gini kan jadi dihubung-hubungkan. Iya. Katanya itu kenal. Kenal. Nah, Kebetulan kakak kelas sepengetahuan nih, walaupun sudah ada pidananya berkekuatan hukum tetap ya, kecuali PK. Dia orangnya seperti apa? Ucil tuh anggota geng motor bukan? Nggak tahu, karena nggak sedekat itu, cuma kenal karena Pernah tetangga. dengar Ucil konflik sama Eki? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Nggak pernah ngobrol karena dia juga jarang di rumah ya. Jarang di rumah orangnya. Dia orangnya gimana sih karakternya? Suka berkelahi? Nggak tahu, kan kita ketemu terakhir tuh ya SD itu loh, Oh, kakak susah kelas juga. SD Sekolah sama sama Oh, ini juga. ohnya itu Tapi aja. waktu SD sih ya dia baik orangnya. Ya. Iya, karena masih anak-anak sih Iya, ya. Lagi SD baik. Iya, omnya juga waktu SD mah nggak pernah nakal sama cewek. biar ini setiap hari kan tegang terus ini Jangan tegang. tegang, iya, Saya iya. santai. Saya juga waktu SD mah baik. Aduh. Makanya di film dibilang teman SD apa, kebetulan alhamdulillah tuh jalan Allah teman SD saya main ke sini jenguk anak saya nih. Oh, jadi teman SD-nya Teman Mbak. SD enggak sama Vina. Ya, teman SD teman main. Teman main. Teman main Vina. Bukan teman main aku, Kalau sama teman Vina nggak Linda. kenal. Jadi Linda itu bukan berteman sama Vina ya? Iya. SMP juga beda, Pak. Teman-teman SMP juga ngelihat bioskop Kenapa Vina. kakaknya Vina bilang Mbak Vina bolak-balik ke Nah, rumahnya ya? Kemarin kan saya sampai bilang ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Vina ini jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. Dari awal aja pihak PH pengen buat film kan sudah menanyakan lokasi saya di mana, Nggak mau, pengen bahkan. silaturahmi, tidak kasih tahu informasi. Yang mau bikin sama film sekali. siapa? Katanya PH datang ke rumahnya Mbak Vina gitu kan? Keluarganya mau ya? Iya katanya. Ya itu urusan dia lah ya. Iya, Nah, iya. tapi ya ini ya pertanyaan ya, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap gitu kan, kita kecuali ada VK kan. Nah, kemudian kalau dari situ kan seolah-olah kalau wawancara di saya kakaknya Vina itu mengetahui peristiwa itu, gitu kan, dari keterangan Mbak Linda, kan gitu loh. Kesurupan, dan itu dijadikan dasar dia menjadi laporan, gitu loh, karena motornya utuh, HP-nya utuh, kayak rusaknya dikit lah, kan begitu. Lagi 2016 aja begitu kejadian dan suara saya viral, saya sudah banyak dapat ancaman. Ini ada di 2016 begitu udah kejadian, viral? iya Yang sudah kesurupan itu viral? iya. Dan tersangka Bentar dulu. sudah Yang kesurupan itu berarti direkam. Yang rekamnya siapa? Kakak Vina ngomongnya untuk bukti ke penyidik. Kemudian berarti kan diserahin ke penyidik kan? Penyidik. Kenapa jadi beredar di luar? Katanya kakaknya Vina ngasih ke tetangganya yang YouTuber. Dengar-dengar Akhirnya dengar. dengar-dengar ya. Dengar-dengar. Oh, siapa YouTuber ini? Enggak tahu, coba tanya. Tahun 2016 loh, dikasih viral. Dari situ sudah mulai ada ancaman ke saya dari di mana yang Facebook, di BBM, dan ada yang datang ke rumah. Yang ngancamnya siapa? Pelaku di dalam pegang HP. Pelaku sudah di dalam, udah di LP megang HP. Oh, pelakunya ngancam. Sudah di dalam pegang HP. Kok sudah di dalam bisa pegang HP sih? Tanyakan ke pihak kepolisian. Oke, pelakunya ngancam ke Iya. Mbak Vina. No, enggak. Ke Mbak Linda. Komentar ada status gitu kayak lebih siapa yang ngebuat kita masuk dalam sini katanya, Oh, bakalan tak bakar rumahnya. Oh, keluarganya. ancamannya karena merasa dia bisa masuk penjara Karena rekaman tahu. itu. Jadi bukan berarti kamu kenapa membuka saya kan? Iya, bukan begitu. enggak. Iya, oh itu. Siapa itu yang ngancam? Itu tuh di statusnya Rivaldi.